Apa yang aku larang hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku suruh hendaklah kamu lakukan. Itu jelas. Kalau sudah dilarang, hindari. Kalau sudah disuruh, laksanakan. Nah, sekarang seukuran apa? Mastata'tum, semampu kamu. Sebatas tertinggi dari kemampuan yang kamu miliki. Jadi dengan sebatas tertinggi dari kemampuan yang dimiliki, itu jadinya setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi orang Islam yang baik. Setiap orang sama-sama memiliki kesempatan untuk bersedekah, baik ia orang yang diberi keluasan harta maupun yang sebaliknya. Artinya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Tidak ada sulitnya bagi Allah menyamakan sedekah uang bagi orang kaya dengan sedekah senyum bagi orang miskin. Bisa Allah buat sama pahalanya, padahal yang satu bersedekahnya dengan uang, yang satu lagi bersedekahnya dengan senyum. Bisa sama pahalanya. Kenapa? Karena kemampuan orang berbeda-beda. Jadi dengan demikian kita perlu membuat hal yang terbaik dari setiap kita sesuai kemampuan kita, karena kita semua bisa menjadi Islam yang terbaik tanpa kecuali seperti apapun kondisi kita. Dalam sholat ada yang mampunya berdiri, ada yang mampunya duduk, ada yang mampunya berbaring. Pertama, wajibnya sholat tidak ada bedanya antara bagi yang mampu berdiri, mampu duduk, dan mampu berbaring. Sama-sama wajib dengan tingkat wajib yang sama. Tapi sempurnanya beda. Bagi orang yang mampu berdiri, sempurnanya sholat adalah berdirinya. Bagi orang yang hanya mampu duduk, dengan duduk sudah sempurna sholatnya. Bagi yang mampunya berbaring, dengan berbaring sudah sempurna sholatnya. Maka artinya pahala orang yang duduk sama dengan orang yang berdiri, bahkan orang yang berdiri sama dengan orang yang berbaring, karena itulah kemampuannya. Bahkan Allah mampu membuat pahala orang yang duduk lebih besar dari pahala orang yang berdiri. Kenapa bisa? Karena kalau yang mampu berdiri, mungkin ia berangkat ke masjid sambil di jalan masih bisa memasang kancing baju. Saking buru-burunya, sambil jalan baru dipasangnya kancing baju, bisa. Tapi kalau yang bisanya duduk, jangankan sambil memasang kancing baju, untuk berdirinya pun harus dibantu. Mungkin begitu. Berarti perjuangannya untuk sholat lebih besar. Maka dari situlah sangat mungkin sekali pahalanya lebih besar dari orang yang bisa berdiri tadi. Itu sebagai contoh. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, lanjutannya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Orang-orang yang dahulu
Banyak yang celaka, banyak yang binasa dikarenakan banyak pertanyaan. Jadi rupanya banyak pertanyaan ini juga tidak boleh. Bani Israel diperintahkan menyembelih kerbau, menyembelih sapi betina. Awalnya kalau dia sembelih sapi sudah selesai. Tapi karena pertanyaannya banyak, ditanya warnanya apa, ya dijawab warnanya kuning. Setelah itu apakah sudah disembelihnya? Belum juga. Ditanyanya lagi, berapa umurnya? Ya dijawab, tidak tua, tidak muda. Sudah dilakukannya? Belum juga, masih ditanya. Seperti apa kesehariannya? Dijawab, oh kesehariannya tidak dipakai untuk bertani. Jadi akhirnya setiap kali dijawab bertambah syarat. Oleh sebab itu jangan banyak-banyak bertanya. Setiap kali dijawab bertambah syarat, maka jangan banyak-banyak bertanya, laksanakan selesai. Menyembelih itu harus membaca bismillah. Pertanyaannya, kalau kita membeli ayam, ayamnya sudah disembelih, yakinkah kita penyembelihnya membaca bismillah? Diambilnya, setelah itu dilemparnya. Kadang-kadang kalau dibawalah kecurigaan, kekhawatiran kita, jangan-jangan terbenturnya yang membuat dia mati, bukan disembelihnya. Kadang dilemparkannya langsung ke air panas. Itu terpikir lagi kita, jangan-jangan terbakarnya yang membuat dia mati, bukan disembelihnya. Sekarang tidak terbakarnya tapi tidak terbenturnya. Tapi pertanyaan lagi, tadi sewaktu bibirnya bergerak, apa yang dibilangnya? Bismillah atau pisahnya tumpul? Itu wajar kita ragu. Tapi apakah gara-gara itu setiap kita ke rumah makan, Pak permisi, ini ayamnya dipotong dengan bismillah apa tidak? Anda jadi-jadi kita makan itu. Itulah protesnya Gus Dur kepada anggotanya sewaktu di Amerika. Jangan tanya terus, kalau ditanya nanti tidak jadi kita makan katanya. Jadi itulah yang dimaksud fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Celakanya orang-orang terdahulu banyak pertanyaan. Mengapa dalam banyak pertanyaan? Kadang-kadang rupanya orang bertanya untuk mencari jalan keluar. Bukan karena ingin tahu bagaimana supaya benar dan bagaimana supaya berguna amalnya. Tapi ingin mengelak, mana tahu masih ada caranya. Nah, itu yang dihindari itu. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Nabi diprotes, Nabi disalahkan, Nabi dikritik, Nabi dicari-cari apa kurangnya. Jadi hal-hal yang demikian membuat orang tidak lagi menjadi orang yang terbaik dalam agamanya. Padahal konsepnya tadi, siapapun di antara kita bisa menjadi orang yang paling baik apabila dalam bersedekah tidak berarti harus orang yang lapang rizki baru bisa menjadi orang bersedekah terbaik. Apabila dalam sholat tidak berarti harus orang yang bersekolah tinggi baru bisa menjadi orang yang sholat terbaik. Dalam hal apapun kita bisa menjadi yang terbaik. Cuma konsepnya itu tadi, hindarkan banyak tanya, apa yang sudah dapat laksanakan. Kalaupun masih mau bertanya, pastikan tujuan bertanyanya bukan untuk mencari jalan keluar, apalagi untuk mengelak. Bapak dan ibu-ibu sekalian, demikian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.